Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya bersama Cinta Nara, dimana akan memberikan sedikit bocoran mengenai alur cerita sinetron Cinta Dua Pilihan yang tentunya semakin hari semakin seru dan menarik lagi ya untuk kita saksikan. Nah guys, yang dimana di episode kali ini Ibu Yola benar-benar sangat marah ya kepada Pano, dimana saat itu Ibu Yola pun mengambil sebuah koper dan mengeluarkan semua baju-baju Pano dari dalam lemari. Dimana saat itu Pak Brata pun mencoba mencegahnya, namun Ibu Yola tidak mau mendengarkannya sama sekali. Dimana saat itulah Pano pun merasa sangat terkejut dan mengatakan apa yang sedang Mama lakukan. Dimana saat itulah Ibu Yola pun mengatakan bahwa Pano saat ini harus pergi dari rumah ini karena Pano lebih memilih Ibu Intan daripada dirinya. Dimana saat itu Pak Brata pun akhirnya tidak bisa menahan emosi ya guys ya. Walaupun Pano saat itu mengatakan bahwa dirinya ingin berbicara baik-baik kepadanya, namun saat itulah Ibu Yola tidak mau mendengarkannya sama sekali dan malah mengusir Pano dari rumahnya. Pak Brata pun tidak terima dengan hal itu dan saat itulah Pak Brata pun mengatakan jika Mama mengusir Pano maka dirinya akan menyerahkan semua harta kekayaannya kepada Pano. Yang dimana saat itulah Pak Brata pun mengatakan bahwa semua masalah ini bisa dibicarakan baik-baik ya. Namun saat itulah Ibu Yola pun akhirnya mengikuti semua keinginan Pak Brata karena dirinya tidak ingin jika semua harta Pak Brata jatuh ke tangan Pano. Karena saat ini yang ada di pikiran Ibu Yola hanyalah harta saja tanpa memikirkan perasaan orang lain pun sedikitnya. Dimana saat itulah Ibu Yola pun mengatakan bahwa dirinya mau mengikuti dan berbicara kepada mereka semua, tetapi tanpa seorang pelakor yaitu Ibu Intan. Dimana saat itulah Pak Brata pun mengatakan kepada Pano bahwa dirinya ingin berbicara dengan mamanya, tapi terlebih dahulu Pano harus mengantarkan Ibu Intan pulang ya, karena dirinya tidak ingin jika terjadi sesuatu kembali. Dimana saat itu Ibu Intan pun mengerti dan meminta maaf kepada Pak Brata karena dirinya telah membuat suasana menjadi seperti ini. Dimana saat itu akhirnya Pano pun mengantarkan Ibu Intan pulang ya guys ya. Dan saat itulah Pak Brata pun merasa sedikit lega. Sementara itu di sisi lainnya, dimana saat ini Clara merasa sangat kesal ya karena dirinya ingin mengerjai Zahra tapi malah dirinya yang terkena. Dimana saat ini Clara akan pulang ke rumah, namun di tengah perjalanan Clara malah terkejut karena jalan saat itu ditutup karena ada perbaikan. Dimana saat itu Clara pun akhirnya mengikuti arahan dari mereka. Dimana saat ini Clara pun masuk ke dalam hutan dan juga jalanan perkampungan. Clara pun mencoba mengikuti terus-menerus jalan tersebut dan dirinya merasa curiga bahwa dirinya saat ini nyasar ya. Dimana saat itulah Clara pun ngambil handphonenya dan mencoba untuk mengecek Google Map-nya, namun saat itu tidak ada sinyal sama sekali. Dan keapesan Clara pun semakin bertambah, dimana saat itu mobilnya secara tiba-tiba mengeluarkan asap sehingga membuat Clara menjadi sangat panik ya dan mencoba untuk berhenti. Dan kepanikan pun semakin bertambah saat itu Clara menginjak rem, namun remnya pun blong sehingga membuat Clara semakin panik ya. Dimana saat itu mobil Clara pun akhirnya masuk ke dalam jurang dan menabrak sebuah pohon. Dimana saat itu kepala Clara pun terbentur ke setir ya. Dimana saat ini Clara pun akhirnya selamat, namun Clara merasakan kesakitan karena kepalanya terbentur ke setir mobilnya tersebut. Yang dimana saat itu Clara pun mencoba keluar dan meminta pertolongannya, namun tidak ada satu orang pun di sana. Dimana saat itu Clara pun merasa sangat kesal dan kenapa dirinya hari ini begitu sangat sial ya. Dimana saat itulah Clara pun teringat kembali saat Ibu Ira mengatakan bahwa Clara akan menerima semua akibat atas perbuatannya dan pastinya Clara akan
menerima batunya atas apa yang telah Clara lakukan, dan Clara pasti akan mengingat semua itu dan menyadari bahwa itu adalah kesalahan Clara yang sangat fatal. Dimana saat itu Clara pun mengatakan tidak mungkin jika dirinya terkena kutukan oleh ibunya sendiri. Dimana saat itu Clara pun kembali meminta tolongnya, namun tidak ada satu orang pun yang menolong dirinya. Setelah itu Clara pun mencoba menghubungi bengkelnya, dimana saat itu Clara tidak menyadari jika saat itu handphonenya pun tidak ada sinyal sama sekali. Dan di adegan berikutnya dimana saat ini Zahra naik ke panggungnya ataupun pentas, dimana saat itu Sukma, Fatir dan juga Aksa, Ibu Ira merasa sangat senang melihat Zahra saat itu. Setelah Zahra selesai membacakan puisinya, dimana saat itulah Aksa, Fatir naik ke panggungnya dan memberikan sebuah hadiah. Dimana saat itu Zahra pun mengatakan kepada Fatir bahwa dirinya sangat berterima kasih kepadanya karena selalu menjadi papa yang sangat terbaik untuk dirinya. Dan tak lupa juga Zahra pun mengucapkan terima kasih kepada papa Aksanya karena papa Aksanya selalu ada dan selalu baik kepada dirinya. Yang dimana saat itu Aksa pun merasa sangat senang dan dirinya tidak menyangka jika Zahra akan menganggapnya sebagai papahnya. Dimana saat itu akhirnya mereka pun turun dari atas panggungnya dan Fatir pun pamit karena masih ada pekerjaan. Dan begitu pun dengan Aksa, dimana saat itu Aksa mengatakan kepada Sukma bahwa dirinya ingin mengajak Sukma ke suatu tempat. Dimana saat itu Sukma pun menanyakan akan kemana, dan Aksa pun mengatakan bahwa Sukma ikuti saja dirinya. Sementara itu di sisi lainnya dimana saat ini Mita akan menemui Clara di kantornya karena Mita ingin mengembalikan uang yang telah diberikan Clara karena dirinya tidak ingin terjebak oleh kejahatan Clara. Namun di sisi lainnya saat itu Regi pun mengikutinya dan Regi mengatakan bahwa di tempat sepi nanti dirinya akan merebut uang tersebut. Dan sementara itu di adegan berikutnya dimana saat ini Clara pun akhirnya tersesat di hutannya, dimana saat ini Clara pun berteriak meminta tolong, namun tidak ada satu orang pun yang ada di sana. Dimana saat ini Clara pun berusaha untuk mencari sinyalnya, namun saat itu Clara pun belum menemukan sinyal sama sekali. Dimana saat itu Clara pun akhirnya naik ke sebuah tebingnya, dimana saat itu Clara tidak menyadari, dimana saat itu Clara terus saja memperhatikan handphonenya sehingga membuat dirinya jatuh dari atas tebing tersebut. Yang dimana saat itu Clara pun mengatakan kenapa dirinya merasa sangat sial sekali hari ini dan kenapa dirinya pun harus terjatuh dari atas tebing tersebut Dan tak sampai di situ saja guys kesialan Clara, dimana saat itu Clara pun mencoba bangkit dan mencoba untuk mencari sinyal. Namun saat itu Clara tidak sengaja terlihat oleh kedua preman yang saat itu sedang dikejar oleh warga karena sehabis mencuri guys Dimana saat itu preman tersebut melihat Clara dan mencoba untuk menghampirinya. Dimana saat itu Clara pun merasa sangat terkejut dengan kedatangan mereka berdua dan menanyakan apa mau mereka Dimana saat itu mereka pun mengatakan bahwa mereka hanya ingin mengajak Clara untuk bersenang-senang. Dimana saat itu Clara pun berpikir pasti mereka ingin berniat jahat kepadanya dan Clara pun berusaha untuk melawannya guys Dan saat ada kesempatan Clara pun segera kabur dari mereka berdua. Dimana saat itu Clara pun lari sekencang-kencangnya, namun saat itu keapesan pun terjadi Clara pun terjatuh. Namun saat itu Clara pun mencoba bangkit dan lari kembali karena saat itu mereka pun masih mengejar Clara. Dimana saat itu Clara pun akhirnya tidak bisa lari sama sekali karena saat itu Clara pun terjebak Dimana saat itu Clara akhirnya sampai di tepian sungai Dimana saat itu Clara meminta mereka untuk berhenti mengejarnya.
Dimana saat itu Clara pun berusaha mundur dikit demi sedikit karena mereka tidak menghiraukan peringatan Clara sama sekali. Dimana saat itu Clara pun akhirnya menjeburkan dirinya ke dalam sungai tersebut dan mereka berdua pun segera lari ya karena mereka tidak ingin terjadi sesuatu dan mereka akan terkena akibatnya. Oke guys, apa yang akan terjadi selanjutnya pada Clara? Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa saksikan sinetron Cinta Dua Pilihan hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.